Kalau kita melawan mafia tanah, nggak bakal menang. Nggak bakal menang, karena mereka sudah menguasai semuanya. Dan mereka juga melibatkan aparat dari berbagai Betul. instansi ya. Orang yang mau bicara ini kalau nggak salah akan muncul di PP Muhammadiyah hari Senin ya, betul? Betul, hari Senin. Nah, kalau kita nyebut nama emang nggak etis, mungkin Bapak bisa nyebutkan inisialnya barangkali ya. Kalau inisialnya saya tahu dia itu seorang Pak Haji. Ya. Pak Haji, dan Pak Haji ini sangat kasihan sih kondisinya, dia itu sangat terpaksa dan dia sangat kecewa dengan beberapa orang-orang yang menurut dia itu bisa menegakkan hukum. Mafia tanah ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada peran dari BPN, dari oknum BPN dan oknum polisian. Dan semuanya itu pasti berasal dari permasalahan di BPN. Saya kasih contoh yang singkat aja. Ketika pengembang ini menggunakan PSN PIK 2, ya ada pejabat yang teriak. Nggak ada pejabat yang bilang ini bukan PSN loh. Nah sekarang hal yang sama ini terjadi lagi. Ini terjadi lagi. Nggak ada satupun pejabat yang bilang PIK 2 sudah bukan lagi PSN. Dari Muannaz Al-Aidid ini menyebutkan bahwa saya ini mafia tanah. Ya, maling teriak maling malah ya. Maling tidak maling. Nah sekarang dengan korban lain yang muncul, apa iya semuanya maling? Saya dan Pak Charlie ini akan membicarakan sesuatu yang buat saya sangat menarik, karena tadi waktu kita berbincang-bincang Pak Charlie mengatakan korban PIK 2 itu kan banyak sekali gitu ya, dan di antara mereka ternyata ada yang juga akan siap untuk speak up seperti Pak Charlie. Seperti kita ketahui, Pak Charlie ini bahkan sudah bukan hanya bicara kepada media, juga kepada YouTuber, juga sudah mendatangi berbagai instansi ya Pak ya. Pernah ke Mabes Polri ya? Iya, betul. Kemudian ke BPN. Iya, udah semua. Ke semua, karena beliau juga sedang memperjuangkan tanahnya yang saat ini sedang dikuasai oleh PIK 2 yang lahannya seluas 8,71 hektar di Desa Limo ya Pak ya? Desa Limo, betul. Desa Limo, Kabupaten Tangerang, Kecamatannya Teluk Naga, Provinsi Banten. Nah teman-teman, kita akan bertanya kepada Pak Charlie, berapa orang sih korban PIK 2 yang akan juga speak up seperti Pak Charlie, dan kenapa tiba-tiba kok mereka mau speak up? Pak Charlie bisa jelaskan Pak? Terima kasih. Jadi saya benar-benar senang sih dengan hasil perkembangan ini. Saya nggak sangka orang itu sebenarnya permasalahannya itu banyak, tapi intinya sama. Perampasan tanah, intimidasi, dengan dalil PSN, atau kalau ditolak jual disengketakan. Dan berdasarkan pembicaraan saya dengan para korban yang lain, mereka itu semuanya, hampir semuanya itu prosesnya sama. Orang. Jadi pertama ada penawaran jual beli dulu. Terus dengan paksaan PSN harus dijual. Kalau tidak berhasil, dibuatlah kasus. Kemudian ada pendamaian atau jual beli atau kesepakatan, dan kemudian setelah itu ada pencabutan. Nah, salah satu korban yang akan speak up, dia itu kebetulan sangat ketara sekali permainannya ya. Dan dia itu jelas banget kalau dia itu sebagai pemilik yang dikriminalisasi. Untuk ceritanya nanti kita akan dengarkan dari pemiliknya langsung, dari korbannya langsung, tapi intinya menggunakan SOP yang sama. Akhirnya penjualan tanah itu, dan semuanya menggunakan ancaman pidana. Pak bisa jelaskan nggak SOP yang dimaksud itu seperti apa? Pertama, intimidasi, tawar jual beli. Kalau tidak mau, kriminalisasi. Kalau sudah ditahan atau sudah biasanya udah pasti DPO, tahan tersangka, kemudian ditawarkan pendamaian atau kesepakatan, kemudian di SP3. Ada juga yang sampai sidang. Tapi kalau korban ini intinya setuju untuk jual, maka sidang itu putusannya akan lebih ringan, gitu. Dan itu semua sudah ada bukti-buktinya. Pak Charlie, kalau memang SOP-nya begitu, artinya selain Pak Charlie, mereka pun pernah ditahan ya? Betul. Hampir semua pernah ditahan, DPO semua sudah sama. Dan status tanahnya sekarang gimana? Nah, ini yang saya nggak tahu. Sepertinya surat-suratnya sudah diserahkan semua, dan sepertinya sudah ber-AJB semua. Jadi sudah berpindah tangan. Tapi
Kalau memang, nah ini yang penting ya bagi semua korban yang sudah bicara sama saya, yang intinya mereka sudah dilunasi, sudah dibayar. Intinya begini, kalau transaksi itu berdasarkan pemaksaan atau intimidasi, itu bisa dibatalkan. Betul. Pertanyaannya adalah, pada saat Anda mentandatangan perjanjian itu dengan paksaan atau enggak? Kalau tidak ada ancaman pidana, kalau tidak dengan alasan PSN, akan dijual nggak? Jawabannya enggak. Gitu, jawabannya enggak. Apalagi dengan harga yang sangat murah. Saya sudah lihat datanya. Alasan utama itu adalah PSN. Harganya sekitar 50.000. Dan banyak yang belum dibayar. Oh. Dan mereka berada di luar area tropical coastline yang memang Di luar, PSN ya? Di luar. Oh. Jauh di luar itu. Di mana Pak? Misalnya di daerah mana tuh? Desa Mereka mana? itu ada di Muncung, Oke. ada di Kota juga. Oh. Jauh. Bahkan saya punya lokasi aja jauh dari PSN. Jadi sebenarnya memang pengembang ini menggunakan alasan PSN. Itu udah jelas. Walaupun kemudian mereka mengeluarkan statement bahwa PSN dan PIK 2 itu tidak ada hubungannya, itu semua bohong. Kenapa? Karena ada buktinya. Jejak internet itu masih ada. Nanti saya akan screenshot bahwa mereka pengembang PIK 2 ini mempromosikan PIK 2 sebagai PSN yang pada intinya akan memudahkan pembebasan lahan, fasilitas dan lain-lain. Keamanan politik juga katanya. Nah itu ntar saya screenshot. Tapi berita ini udah mereka hapus. Udah nggak ada dari website PIK 2. Namun masih ada jejak digitalnya. Gitu. Pak Cari, kalau lahannya Pak Charlie yang sekarang sudah dikuasai kan mencapai 8,71 hektar. Kalau lahan mereka yang mau speak up ini kira-kira berapa hektaran? Ada yang 10 hektar. Oh, Ada yang 200 hektar. bisa 200 hektar ya? 200 hektar. Oh, itu perorangan? Enggak, itu beberapa orang. Keluarga. Keluarga. Ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar, beda-beda semua. Tapi hektaran. Pak Cari, di antara mereka itu ada yang sempat melakukan perlawanan nggak sehingga akhirnya menyerah dan menyerahkan? Iya, itu. Ada ya? Ada. Dan dia itu melakukan perlawanan yang lumayan kuat. Tapi seperti yang disebut di DPR ketika saya ke rapat di DPR, kalau kita melawan mafia tanah, nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Karena mereka sudah menguasai semuanya. Dan mereka juga melibatkan aparat dari berbagai instansi ya. Betul. Makanya di sini pentingnya pemerintah ini harus hadir untuk rakyat. Jangan Pak Nusron hanya berpihak pada pagar laut aja. Karena kenapa? Perintah dari Pak Prabowo itu memang untuk membatalkan pagar laut. Itu yang saya tahu. Tapi Pak Prabowo juga bilang untuk memihak pada rakyat. Jadi semua sertifikat yang disengketakan, tolong diperbaiki. Jangan BPN menjadi peran dalam perampasan tanah. Itu harus dihindari. Nah, kalau kita melihat SOP-nya tadi ya, ada intimidasi, ada penahanan, artinya kan juga ada keterlibatan polisi ya. Nah, kalau Bapak melihat sebetulnya polisi kita tuh sekarang seperti apa sih? Kalau saya ketemu ya dengan polisi masih banyak yang sangat baik. Ini hanya sebagian oknum aja. Contohnya, waktu saya dilaporkan di Polda Banten, itu di SP3. Di Polda Metro Jaya maksudnya? Polda Metro Jaya itu di SP3. Dengan alasan tidak cukup bukti. Kemudian mereka laporkan lagi, tapi di Polda Banten. Gitu. Dan itu yang jalan. Jadi saya lihat memang tergantung dari oknumnya itu ada di mana. Gitu. Dan sekarang ini Polda Banten, setahu saya, salah satu korban yang akan bicara nanti, itu juga dari Polres Tangerang yang sekarang sudah pindah timnya ke Polda Banten. Pak Cari, kalau saya nggak salah terka gitu ya, orang yang mau bicara ini kalau nggak salah akan muncul di PP Muhammadiyah hari Senin ya, betul? Betul, hari Senin. Nah, kalau kita nyebut nama emang nggak etis, mungkin Bapak bisa nyebutkan inisialnya barangkali ya. Kalau inisialnya saya tahu dia itu seorang Pak Haji. Oh, oke, siap. Pak Haji. Dan Pak Haji ini memang sangat kasihan sih kondisinya, dia itu sangat terpaksa. Dan dia sangat kecewa dengan beberapa orang-orang yang menurut dia itu bisa menegakkan hukum. Tapi ternyata enggak. Ditinggalkan begitu saja. Dan saya memang mengalami itu waktu tahun 2023 saya ke DPR. Waktu saya cerita masalah ini, nggak ada yang kaget, nggak ada juga yang speak up. Semuanya ya diem-diem aja. Seolah-olah
nggak ada apa-apa. Pak Charlie, waktu Bapak dan teman-teman aktivis ya DPR kan, DPR juga sempat Komisi 2 ya? Komisi 2 nyatakan bahwa BPN ini ternyata bagian dari mafia tanah, dan mereka meminta BPN ini udahlah gitu ya, dan mulailah kembali pada fitonya kalau nggak salah gitu ya. Bapak melihatnya gimana Mbak atas himbauan itu? Benar. Mafia tanah ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada peran dari BPN, dari oknum BPN dan oknum polisian. Dan semuanya itu pasti berasal dari permasalahan di BPN. Saya kasih contoh yang singkat aja. Saya punya sertifikat contohnya. 35 tahun nggak ada masalah, tiba-tiba dibatalkan. Alasannya apa? Permohonan dari Nono Sampono. Terus ketika kita menghadap ke Pak Haji Cahyanto, apa yang terjadi? Malah mereka mengeluarkan SAGB baru. Padahal itu dalam waktu yang sangat singkat, cuma 2-3 bulan. Pak Edi Cahyanto yang dimaksud itu mantan menteri. Oh, Menteri ATR BPN waktu itu ya. Betul. Yang Hadi Cahyanto ya? Hadi Cahyanto. Oh, yang kemudian menjadi Menko Polhukam. Betul. Oke. Seharusnya BPN udah tahu ini ada masalah. Kok malah dikeluarin sertifikat baru? Ya kan? Maka mereka itu sudah tahu ada masalah, tapi tetap aja dikeluarin sertifikat baru sehingga membuat permasalahan ini lebih rumit. Padahal dia ada menteri loh, level menteri. Gitu. Nah Pak Charlie, kan kita tahu nih di RPJMN Tropical Coastline Peak 2 nggak ada. Ya, nggak ada. Artinya nggak bisa lagi nih Peak 2 menggunakan PSN untuk membebaskan lahan. Kalau Bapak melihatnya gimana? Nggak jelas ini. Nggak jelasnya gimana? Nggak jelas ini, karena dulu waktu PSN Peak 2 itu diumumkan, sebenarnya kan memang dari awal mereka bukan dari bagian dari PSN. Betul. Tapi ketika pengembang ini menggunakan PSN Peak 2, ya ada pejabat yang teriak, nggak ada pejabat yang bilang ini bukan PSN loh. Nah sekarang hal yang sama ini terjadi lagi. Ini terjadi lagi. Katanya PSN Peak 2 sudah tidak masuk lagi dalam daftar PSN. Tapi tidak ada pembatalan. Iya, nggak ada kepresnya atau perpresnya, nggak ada ya. Nggak ada satupun pejabat yang bilang Peak 2 sudah bukan lagi PSN. Artinya masyarakat membutuhkan kepastian itu. Butuh ya. Kepastian. Dan ini berarti Pak Prabowo nih, jadi perhatian Pak Prabowo untuk mengeluarkan itu ya. Betul. Karena di masyarakat itu mereka masih bingung. Ini sebenarnya PSN Peak 2 atau enggak? Kalau dari pemerintah tidak mengeluarkan statement yang official, ya bagaimana masyarakat tahu? Betul. Harapan Bapak apa sekarang nih? Apalagi dengan akan speak up-nya banyak korban ya? Saya sangat senang sekali dengan korban-korbannya yang mau speak up sih sebenarnya, dan saya sangat excited sebenarnya mendengar cerita mereka. Itu banyak kesamaan. Jadi ketika saya keluar waktu itu, ketika saya menceritakan apa yang terjadi pada saya, dari Muannasa Al-Aidid ini menyebutkan bahwa saya ini mafia tanah. Ya, maling teriak maling malah ya. Maling teriak maling. Okay. Nah sekarang dengan korban lainnya muncul, apa iya semuanya maling? Ya. Jadi saya sangat senang sih dengan progresnya. Bagus. Pak Charlie, sebetulnya apa sih yang membuat mereka selama ini nggak bicara? Kok baru mau bicara sekarang gitu? Mereka takut, Bang. Mereka takut dikriminalisasi. Dipanggil polisi udah takut. Tapi karena sekarang ini sudah banyak sekali yang speak up, saya rasa lebih banyak lagi yang tidak takut. Dan saya udah bicara dengan banyak sekali orang yang menjadi korban. Biarpun mereka sudah lunas, sudah dibayar, tapi mereka tidak ridho. Karena ada tekanan ya. Tekanan. Saya pikir ini PSN, Pak. Saya pikir saya menjual. Karena sudah dikuasai. Ya. Ya teman-teman semua, memang kalau kita bercermin dari kasusnya Pak Charlie misalnya, maupun nanti korban-korban yang akan bicara, sebetulnya pembebasan lahan untuk Peak 2 itu ya, yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan dari Agung Sedayu ya. Betul. Itu merupakan sebuah tragedi sebetulnya kan? Sebuah tragedi kemanusiaan, karena bagaimana orang memiliki tanah berhektar-hektar dengan berbagai cara harus ikhlas melepaskan, bukan dengan ikhlas ya, dengan terpaksa melepaskan setelah harus melalui proses di kepolisian. Padahal setiap orang ketika dipanggil polisi aja tuh sudah bagaimana ya mentalitasnya ya, apalagi sampai harus ditahan. Pak Charlie 2 bulan ditahan ya, 49 hari. 49 hari. Nah itu padahal Pak Charlie ditahan dengan tuduhan memasukkan dokumen ya.
pemalsuan dokumen. Padahal Sertifikat itu masih atas nama kita. Hmm. Nah, ini yang satu lagi yang saya sangat kecewa dengan pihak dari PIK 2 ya. Mereka memutarbalikkan fakta. Hmm. Saya mengajukan permohonan lewat jasa PPAT sebelum adanya pembatalan. Saya mengajukan di bulan Pembatalan dari BPN ya? Pembatalan dari BPN. Saya mengajukan itu 22 hari sebelum ada pembatalan dari BPN. Kalau saya mengajukan setelah pembatalan dari BPN, oke, saya paham itu. Tapi saya sebelum. Namun dari pihak PIK 2 ini memang mereka kemana-mana itu muter-muter cari pendukungan. Itu berdasarkan omongan bahwa saya itu mengajukan balik nama setelah ada pembatalan. Jadi mereka ini berusaha untuk memputarbalikkan fakta. Dan ini yang saya sangat kecewa dengan pengembang yang selevel Agung Sedayu masih menggunakan cara-cara seperti ini. Apabila Aguan tidak tahu mengenai masalah ini, sekarang dia sudah seharusnya tahu. Dan dihentikan lah ya. Dan dihentikan. Oke. Iya, Pak Charlie, waktu di Komisi 2 DPR kalau nggak salah dari pihak BPN mengatakan atas laporan Pak Charlie, pengaduan Pak Charlie sudah ditindaklanjuti oleh Menteri dengan akan melakukan gelar ulang gitu ya. Sudah ada kabar baru? Nah, ini mungkin ceritanya sama dengan Pak Nusron Wahid yang menyatakan bahwa ada oknum yang dipecat ya. Padahal mereka sudah pensiun. Iya. Jadi ini sama kasusnya, mirip-mirip seperti itu. Kasusnya akan digelar ulang. Tapi pemimpin Dirjen 7 itu adalah orang yang sama yang menyetujui pembatalan sertifikat saya. Jadi apakah mungkin dia bisa menghukum dirinya sendiri gitulah istilahnya ya? Apakah mungkin dia bisa menyalahkan keputusan yang pertama? Nggak mungkin kan? Iya, betul. Ya teman-teman semua, kita sih berharap ya bahwa masalah PIK 2 ini bisa diselesaikan ya. Memang sekarang ini tanggung jawab terbesarnya ada di Presiden Prabowo Subianto gitu ya, melalui menterinya Pak Nusron Wahid ya. Dan mudah-mudahan saja pernyataan dari pihak BPN ya bahwa laporan Bapak itu sudah ditindaklanjuti dengan akan melakukan gelar ulang, akan ada kepastian yang berkeadilan gitu ya. Betul. Dan ini udah sebulan lebih nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Kami juga nggak ada undangan apapun. Seharusnya kan sebagai pihak yang paling ada kepentingan dalam masalah ini, seharusnya kami diundang. Betul. Tapi belum ada undangan, belum ada apa-apa. Betul. Seperti dengan putusan pertama, kami nggak diundang, nggak dikasih tahu, tiba-tiba dibatalin aja. Iya. Kalau kita merujuk pada Undang Dasar 45, tugas negara, tugas pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah dan juga mensejahterakan masyarakat. Dan kita berharap ya Pak Prabowo sebagai presiden yang baru ya, hampir 6 bulan menjabat ini bisa memenuhi tanggung jawab itu dan menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di PIK 2. Karena bagaimanapun apa yang terjadi di PIK 2 ini bisa menjadi trigger bagi masyarakat ya. Iya, betul. Karena kalau misalnya masyarakat terus merasa dijolimi, tidak mendapat keadilan, suatu saat pasti akan ngamuk. Dan kita nggak berharap ya terjadi peristiwa seperti tahun 98 misalnya ya. Harapan Pak Charlie, silakan pada Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya sedikit lagi akan menyerah. Berharap pada Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo. Saya masih ada harapan. Tapi nggak tahu ya, saya mulai putus asa. Jadi saya hanya bisa harapkan dengan masyarakat dan kepada Tuhan. Tapi we'll wait and see. Mungkin Pak Prabowo masih butuh waktu untuk menyusun strateginya. Dan mudah-mudahan juga Pak Nusron Wahid yang ditugasin oleh Pak Prabowo bisa menunaikan tugas dengan baik ya Pak ya. Betul. Iya. Pak Charlie, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahman. Ya, teman-teman semua, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Charlie. Kita berharap semua ya, apapun persoalan yang terjadi di negara ini yang menyusahkan masyarakat, yang membuat masyarakat merasa terjolimi, itu bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Karena memang pemerintah punya tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan perlindungan. Jadi kalau kita merujuk pada prinsip Polri ya, Polri adalah lembaga yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Dan kita berharap polisi dapat menunaikan tugasnya dengan baik sesuai amanat dari Undang-Undang Kepolisian. Nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.